Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan 5 ini, kita akan membahas mengenai sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan subsistem dari Computer Based Information System yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Pada model ini, sistem informasi keuangan terbagi menjadi 3 area, yaitu input subsystem, database, dan output subsystem. Sistem informasi keuangan berperan sebagai pusat pengumpul data, mencakup subsistem audit secara internal, subsistem intelijen keuangan, mencakup informasi laporan keuangan dan arus keuangan. Subsistem akuntansi berperan dalam mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, meliputi bukti transaksi, menjelaskan apa, siapa, kapan, dan berapa. Subsistem audit internal berperan sebagai auditor catatan akuntansi melalui uji kebenaran, analisis, mengevaluasi, dan mengurangi operasi perusahaan secara independen. Subsistem intelijen keuangan menjalankan fungsinya dengan memberikan informasi ke pemegang saham berupa laporan tahunan atau triwulan, ke masyarakat keuangan, dan pengaruh lingkungan terhadap arus keuangan di perusahaan. Dari sinergi ketiga input subsystem ini, datanya masuk ke dalam database, dilanjutkan ke subsystem output. Subsystem peramalan atau forecasting berperan dalam memproyeksikan hasil laporan dari masa lalu secara semi terstruktur untuk peramalan jangka pendek pada area-area yang bersifat fungsional, sedangkan jangka panjang untuk area selain pemasaran. Subsistem manajemen dana menjalankan fungsinya dengan mengelola arus keuangan. Tujuannya penerapan prinsip ekonomi, arus pendapatan keuangan lebih besar daripada biaya, dan memastikan arus keuangan stabil sepanjang tahun. Subsistem pengendalian berperan dalam proses penganggaran dengan maksud jumlah uang yang tersedia dapat digunakan untuk memenuhi tujuan operasional perusahaan secara jangka waktu 1 tahun fiskal dengan proses penganggaran melalui pendekatan top down, bottom up, dan partisipasi. Dari sinergi ketiga output subsystem ini, informasinya diteruskan ke pemakai yang membutuhkan informasi keuangan. Sistem informasi keuangan terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem informasi akuntansi memegang peranan dalam menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, subsistem informasi anggaran berperan dalam menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Masuk ke subsistem informasi akuntansi dimulai dengan proses pemesanan penjualan. Ini merupakan subsistem yang menangani pemrosesan persediaan pesanan dari pelanggan. Pemrosesan persediaan
merupakan subsistem yang menangani perubahan dalam persediaan, kemudian memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Dimulai dari packaging design atau mendesain prototype sebelum dilanjutkan ke packaging, sourcing, atau production. Dalam proses mengolah raw material atau bahan mentah untuk diproduksi secara massal. Pada proses product pick up, maksudnya adalah pengiriman barang setengah jadi ke warehouse, kemudian masuk ke inventory control yang menangani manajemen persediaan. Selanjutnya, masuk ke packaging proses. Ini adalah proses secara massal pengolahan barang setengah jadi ke barang siap untuk dipergunakan oleh konsumen. Namun barang ini harus melalui tahap yang namanya quality inspection. Fungsinya memastikan barang-barang sudah siap dan memenuhi akan spesifikasi yang diharapkan oleh konsumen. Finished good delivery adalah proses di mana barang dikumpulkan dalam satu tempat dan siap untuk didistribusikan ke market atau pasar. Buku besar atau general ledger adalah subsistem yang mengkonsolidasikan data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan serta laporan bisnis yang sifatnya periodik. Piutang dagang adalah subsistem yang mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur, pernyataan pelanggan bulanan, serta laporan manajemen kredit. Piutang dagang atau account receivable merupakan hak atau tagihan perusahaan terhadap pihak lain yang pada akhirnya akan diminta pembayarannya apabila telah pada waktunya atau jatuh tempo. Account receivable bisa dikatakan sebagai sejumlah hak perusahaan yang dapat diterima dikarenakan barang atau jasa yang sudah terjual pada customer. Jenis-jenis piutang dagang terdapat beberapa, yaitu wesel atau not receivable. Ini dikuatkan oleh janji formal tulis sebagai pembayaran. Piutang usaha atau account receivable merupakan piutang dagang yang tidak memperoleh jaminan rekening terbuka. Piutang dagang merupakan sebuah perluasan kredit jangka pendek terhadap pelanggan. Pembayaran dapat dilakukan ketika jatuh tempo dalam kurun waktu 30-90 hari. Sedangkan account payable adalah kewajiban sebuah perusahaan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Hal ini biasanya terjadi saat adanya transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan dan dibayar secara kredit. Account payable adalah jumlah utang perusahaan yang diakibatkan oleh pembelian barang atau jasa secara kredit dari supplier atau vendor. Jadi, account payable adalah liabilitas atau hutang, sedangkan account receivable adalah aset. Sistem informasi anggaran dan proses pembuatannya meliputi 3 tahapan. Yang pertama yaitu pendekatan dari atas ke bawah atau top down, di mana eksekutif yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas, di mana proses penganggaran dimulai dari pada tingkat organisasi terendah. Kemudian yang terakhir, ketiga, pendekatan partisipasi. Pihak yang menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana tersebut. Output sistem informasi anggaran terdiri dari beberapa subsistem. Di antaranya, subsistem peramalan merupakan peramalan jangka panjang 5 sampai dengan 10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan dan dasar bagi perencanaan strategis. Subsistem manajemen dana
berkaitan dengan arus keuangan melalui operasional perusahaan atau aktivitas bisnis. Subsistem pengendalian menyiapkan anggaran untuk operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Subsistem peramalan berfungsi melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan yang saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Maksudnya menggambarkan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Fakta dasar sebagai sumber proyeksi dari masa lalu melalui keputusan semi terstruktur yang mana memberikan informasi tidak ada peramalan yang sempurna. Jenis peramalan diantaranya peramalan jangka panjang berfokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk masa depan yang diproyeksikan. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan ini ingin menyelesaikan masalah secara permanen dan untuk mencapai target keseluruhan mereka. Melalui rencana strategis perusahaan sebagai perencana jangka panjang, perencanaan jangka panjang mengevaluasi ancaman yang mungkin dihadapi perusahaan dalam hal situasi sosial, ekonomi, politik, baik lokal maupun global. Selain itu, perencanaan jangka panjang berfokus pada situasi kompetitif seperti perilaku kompetitor atau pesaing, produk baru, dan kemungkinan perubahan pemasok dan lain sebagainya. Hal ini dengan mempelajari pengeluaran modal besar seperti pembelian peralatan dan fasilitas, menerapkan kebijakan dan prosedur yang memperkuat profil perusahaan agar sesuai dengan ide-ide manajemen puncak atau top level management. Selanjutnya, peramalan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini bertujuan untuk periode yang segera, yang kurang dari kerangka kurun waktu 1 tahun. Tujuan jangka pendek mengarah pada harapan seperti pengembangan produk baru, meningkatkan arus keuangan, dan lain-lain. Visi perencanaan jangka pendek penting untuk memuaskan investor yang ingin melihat hasil atau meningkatkan laba perusahaan. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat memperoleh pembiayaan tambahan untuk tujuan jangka panjang. Jadi, hubungan antara perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan di sini adalah bagian terpenting dari bisnis. Pada dasarnya, perencanaan jangka pendek mendorong perusahaan untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Dan dalam kasus-kasus tertentu, perencanaan jangka pendek akan memungkinkan perusahaan untuk menangani perubahan drastis atau tidak diinginkan. Namun, solusi berkelanjutan yang diambil dari masalah jangka pendek akan membuat organisasi mencapai tujuan jangka panjang dengan mudah. Dengan kata lain, tujuan jangka pendek seringkali merupakan batu loncatan yang berkontribusi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Metode peramalan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode kuantitatif. Di sini menunjukkan pada prosedur yang lebih bersifat teknis untuk penelitian kuantitatif. Melalui data kuantitatif berupa bilangan, menggunakan prinsip dasar matematika, menambah, mengurangi, mengalihkan, membagikan, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan teknik statistik untuk memperoleh satuan-satuan statistik yang diperlukan. Misalnya, analisis regresi melibatkan pembuatan suatu hubungan antara kegiatan yang diramalkan, variabel terkait dengan kegiatan lain, variabel bebas.
Misalnya di sini regresi sederhana atau regresi bivariatif atau multivariatif regression. Di antaranya paket-paket statistik, IDA, SAS, SPSS. Yang kedua adalah metode peramalan non kuantitatif atau kualitatif, diantaranya yaitu teknik konsensus panel, terdiri atas kelompok ahli yang secara terbuka membahas faktor yang berhubungan dengan masa depan dan melakukan proyeksi didasarkan pada input kombinasi. Selanjutnya, metode Delphi ini melibatkan sekelompok ahli yang tidak bertemu secara langsung perorangan, namun mereka memberikan respon kepada serangkaian kuesioner atau survei yang dibuat oleh seorang koordinator. Yang terakhir, rapat elektronik. Penelitian ini atau metode peramalan ini dilakukan oleh para ahli membahas faktor-faktor penunjang masa depan menggunakan bantuan berupa alat-alat elektronik atau teknologi. Subsistem manajemen dana menjalankan fungsinya dengan membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan risiko yang kecil. Sedangkan tujuannya adalah memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Subsistem pengendalian menjalankan fungsinya dengan melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Auditor adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor terbagi menjadi dua. Yang pertama, auditor eksternal, artinya orang yang bekerja pada kantor akuntansi publik, seperti contohnya perusahaan Ernst & Young. Yang kedua, auditor internal. Ini artinya orang yang bekerja dan dimiliki sendiri oleh perusahaan tersebut. Berikut ini adalah kriteria dari auditor internal. Sifat pekerjaan, objektivitas, independen. Pengetahuan dan keahlian meliputi pendidikan, kemampuan khusus, dan yang terakhir adalah pengalamannya. Posisi audit internal dalam organisasi dimulai dari dewan direksi atau kumpulan komite audit yang membawahi CFO atau Chief Financial Officer atau Chief Executive Officer, turun lagi membawahi direktur audit internal hingga ke departemen audit internal. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.